Sebenarnya semua lulusan metalurgi dan material itu bisa jadi apa aja asal pekerjaannya halal. Kalau didominasi mungkin iya ya, karena emang kebanyakan laki-laki gitu. Menurut gue ada tantangannya sih, menurut gue. Dibilang departemen wibu kayaknya nggak bisa sih, tapi kalau misalkan untuk jumlah anak yang suka kultur Jepang itu emang banyak bisa dibilang. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kintara Andini Hananto, biasa dipanggil Andin dari Teknik Komputer 2020. Oke, mungkin gue ya. Kenalin, nama gue Diva Bintang Marani, bisa panggil Diva dari Teknik Biomedik 2021. Oke, nama gue Tia dari Metal 21. Oke, dan gua Seto dari Metal 21. Nama gue Akila dari Kapal 2020. Oke, kenalin juga gue Rona dari Mesin 21. Nama gue Rai dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Dan gue Tio dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Teknik mesin dan teknik perkapalan tuh belajar apa aja sih? Oke, mungkin gue dulu kali ya. Jadi kalau teknik mesin sendiri itu disebutnya tuh Mother of Engineering. Jadi kita tuh luas banget. Kita hampir mempelajari semua bidang teknik. Nah, belajar apanya tuh intinya kita tuh menganalisis, desain, manufaktur, dan juga kita tuh pemeliharaan. Nah, kalau misalnya dari matkulnya sendiri itu mungkin dari yang paling basic itu mungkin kalkulus, terus fisika dasar, terus abis itu mungkin gamtek, menggambar teknik, terus mungkin ada statur, statika struktur, terus ada proses manufaktur, bahkan kita juga ngoding, ada ngoding di pemrograman teknik, terus kita juga belajar biologi sedikit di ilmu hayat, terus kalau mungkin ada tugas besar tuh ntar ada tugas merancang mesin gitu-gitu sih. Kalau kapal gimana Kak? Nah, kalau kapal sendiri sama. Kapal tuh kan intinya kan tentang kapal lah, tentang kapalan. Tapi kita juga ada matkul yang teknik juga yang umumnya. Kayak tadi ada gamtek yang itu tuh kayak semuanya ada di matkul mana aja. Terus kayak ada juga tuh kayak aljabar linear tuh yang basic semua. Tapi kalau yang kapalnya sendiri ada kita tuh ada awalnya nih ada yang basic dulu, yang itu yang pengantarnya dulu kayak jenis-jenis kapal apa aja, karakteristiknya kayak gimana. Nah itu yang awal-awalnya, nanti setelah naik-naik tingkat kita bakal ada itu TMK. TMK tuh kayak tugas besarnya kapal gitu. Ada tiga semester tuh, semester 4, 5, 6. Itu kita bakal TMK. Jadi di mana kita tuh dikasih kapal sama dosen, satu jenis kapal, dan itu beda-beda semua. Jadi kayak kita bikin sendiri gitu. Itu 3 semester lumayan. Mungkin teknik sipil dulu ya. Kalau teknik sipil itu sebenarnya secara garis besar kita belajar tentang infrastruktur. Contohnya kayak gimana cara menghitung beban-beban yang ada di dalam gedung, ataupun apa aja sih bahan-bahan yang dipakai buat konstruksi, dan material-materialnya itu seperti apa sifat-sifatnya, kayak gitu sih. Sedangkan kalau teknik lingkungan tuh lebih ke kita analisis dampak dari apa yang kita buat gitu, apa yang kita konstruksi dari teknik sipil, mulai dari biolingkungan, pokoknya dampak dari yang kita bangun seperti itu. Karena kebetulan jurusan gue biomed ya, jadi kalau biomed nih kita ini belajar sebenarnya mirip sama teknik elektro. Cuma kita ini belajar lebih ke penanganan alat kesehatan, terus kayak telemedicine, kayak ranahnya di situ. Jadi agak sedikit beda lah sama teknik elektro kayak gitu. Oke, kalau untuk teknik komputer sendiri kita belajarnya yang berhubungan dengan komputer lah ya, bisa dibilang dari bawah sampai atas pokoknya kalau kamu mau tahu. Jadi ini teknik komputer juga merupakan sebenarnya awalnya peminatan dari teknik elektro yang dijadikan jurusan sendiri. Kalau untuk belajar yang ngapain aja, sebenarnya selain dari komputernya sendiri, kita pun juga belajar tentang hardware sama softwarenya. Lalu kalau misalkan untuk elektro ini bisa dibilang luas banget cakapannya. Dan pokoknya intinya belajarnya tentang elektro banget deh. Dan di elektro ini juga bakal dibagi jadi 4 peminatan, yaitu ada gatrik, lalu ada elektronika, ada telekomunikasi, sama ada kendali. Oke, mungkin secara umum kita ambil dari nama teknik metalurgi dan material, metalurgi. Nah, di situ terdapat kata metal, yang berarti di metalurgi dan material ini kita mempelajari bagaimana memproses suatu metal, yang itu yang terdiri dari logam, non-logam, seramik, polimer, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita belajar tentang prosesnya, jadi kita juga belajar tentang sifat dari masing-masing material secara lebih detail. Betul banget. Kalau prospek kerja gimana sih dari DTSL sendiri? Prospek kerja DTSL, kita bisa jadi kontraktor, kita Betul. bisa jadi surveyor, Betul. kita bisa jadi
pegawai BUMN. Betul, bisa juga mungkin gua nambahin ada juga yang jadi konsultan. Banyak banget sih, buat DTSL itu sangat meluas pokoknya. Jadi dari teknik elektro, kalau meme-nya ya bisa dibilang jadi tukang PLN, tapi sebenarnya nggak gitu guys. Prospek kerja dari teknik elektro tuh luas banget, bahkan nggak hanya cuman jadi tukang PLN doang. Mungkin kalau misalkan emang kalian tertarik juga dengan mesin, itu bisa tuh dari kendali, terus kalian belajar di bagian mesin-mesinnya. Lalu kalau kalian lebih seneng dengan data-data nih, kalian juga bisa masuk ke ranah big data, data science. Terus habis itu teknik komputer pun juga nggak kalah gitu, nggak hanya cuma mimnya jadi tukang reparasi di Mangga 2 ya, nggak banget loh guys. Jadi kita pun juga bisa ngambil ranah-ranah jadi software engineer atau mungkin dari embedded system dan lain-lainnya. Kalau biomed sendiri? Oke, kalau seperti yang tadi udah gue jelasin sedikit ya tentang mata pelajarannya sendiri. Nah, jadi biomed ini kerjanya selain bisa di tentang alat kesehatan, bisa juga di bagian telemedicine kayak gitu. Dan masih luas lagi. Mungkin teman-teman bisa cari-cari sedikit nih di website teknik biomedik maupun di internet. Bisa ke manufaktur, Manufaktur bisa, oil and gas, bisa juga ke energi. Kalau dari teknik mesin sendiri, karena tadi disebut juga kalau misalnya teknik mesin itu mother of engineering, jadi emang luas banget prospek kerjanya. Jadi bisa dari manufaktur, terus otomotif, terus abis itu mungkin dari energi, konversi energi, bahkan kita tuh bisa ke renewable energy, terus bisa di oil and gas juga, gitu-gitu sih. Banyak sih. Kalau dari kapal sendiri gimana, Nah, Kak? kalau kapal tuh kita bisa juga di reparasi. Kalau mau yang teknikal banget reparasi, kerja di galangan itu. Kalau misalnya nggak mau yang kerja-kerja di otomotif kayak gitu, bisa juga kayak jadi kita desainernya aja, gambar, ataupun surveyor, ataupun kayak yang kita jadi ngitungin asuransi perkapalannya kayak gitu bisa. Mungkin gue penasaran sama perbedaan ilmu komputer sama teknik komputer. Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak ya, sering ditanyakan gitu. Jadi apa sih bedanya? Sebenarnya kalau in face value ya, bedanya teknik komputer sendiri kita ada hardware-nya karena kita merupakan peminat yang awalnya peminatan dari teknik elektro. Namun kalau misalkan dibilang kerjanya sendiri ngapain sih? Sebenarnya mungkin rada-rada mirip ya. Tapi kalau misalkan lo masuk teknik komputer, lo tuh bakal lebih kenal lagi sama hardware-nya gitu. Dengan apa sih lo kerja dengan device-device yang lo gunakan. Mungkin kalau misalkan untuk ilmu komputer sendiri, lo bakal lebih main ke ranah software-nya aja gitu guys. Dari pelajaran MIPA, teknik metalurgi dan material itu lebih dominan belajar di mana ya? Oke, menurut gue pribadi sih kayaknya lebih ke kimia nggak sih, Ti? Bener banget. lebih ke kimia. Contohnya? Kayak sebenarnya kimia yang dipelajarin di kuliah sekarang ini di metal tuh beda sama kimia yang dipelajarin pas SMA. Jadi kimia yang dipelajarin sekarang tuh lebih spesifik dan lebih lebih advance lah. Lebih mendalam aja. Terus selanjutnya nih, kami juga sering dengar kalau misalkan teknik mesin tuh dekat banget sama yang namanya bengkel. Tapi sebenarnya bener nggak sih kalau misalkan anak teknik mesin tuh selalu ngurus bengkel nih? Sebenarnya kalau stigma selalu di bengkel tuh salah ya. Mungkin emang ada teknik mesin yang di bengkel, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kayak bukan teknik mesin tuh bukan cuma otomotif doang. Kita tuh masih ada banyak lagi yang tergabung di teknik mesin sama teknik perkapalan gitu sih. Nah, kalau kapal juga sama nih. Karena kalau kita tuh masuk kapal UI itu dapat dua output nih. Yang pertama tuh ada naval architect yang gambarnya dan juga main engineering yang di bagian otomotifnya. Nah, kan bisa milih tuh nanti kalau udah lulus mau ngapain. Kalau mau kerjanya di bagian yang lebih ke arsitekturnya bisa kayak jadi desainer kapal. Kalaupun mau ke yang lebih ke engineer-nya bisa jadi reparasi nanti di galangan kerjanya kayak gitu. Apakah teknik sipil harus jago gambar? Jago gambar gak ya? Jago gambar, mungkin kalau di teknik sipil itu kita ada matkul namanya gambar konstruksi ya. Jadi dibilang kalau jago gambar enggak, tapi bisa gambar mungkin iya ya. Soalnya itu kan ya pasti harus dong namanya matkul kan. Tapi mungkin harus, yang penting rapi, bisa dilihat dengan jelas dan detail-detailnya bagus. Kalau ini gimana ya? Iya, pokoknya karena gambar konstruksi yang kita bikin itu sebenarnya kita berlatih gimana nantinya kita melihat desain, gimana caranya kita bisa merealisasikan apa yang digambar gitu loh di kehidupan nyata. Oke. Terus yang berikutnya nih, apakah anak teknik mesin harus jago matematika? Gimana Ron? Sebenarnya karena emang kita di teknik, jadi emang pelajaran mata kuliahnya juga semuanya tuh ada dasar matematikanya nggak sih Kak? Jadi emang kalau jago sih mungkin nggak perlu ya, karena emang mungkin nanti bisa sendiri. Tapi kalau basic matematikanya mungkin emang harus bisa. Nah ya, karena emang jujur dari awal satu nih kita matkul emang ngitung semua sekarang Iya, sih. kalkulus, Paling yang fisika ada ngitungnya dasar. apa? Agama Islam paling. Iya. Ada ngitungnya. MPKT. Iya, MPKT gitu doang.
apakah teknik sipil itu susah? Bener tuh? Susah nggak ya? Dari lu gimana? Menurut gue ada tantangannya sih menurut gue. Tapi ya nggak usah takut soalnya kan semuanya pasti udah diatur, ada alurnya ya ibaratnya. Jadi walaupun ya mungkin sedikit susah tapi masih bisa dikerjain kok. Tapi fun. Tetap banget. fun banget. Karena yang dipelajarin juga keren-keren kan. Keren banget. Bedanya kedokteran sama teknik biomedik gimana tuh? Ini juga pertanyaan yang sering banget ya ditanyain. Jadi kebanyakan orang itu ngira kalau teknik biomedik ini kayak mirip sama ini kedokteran, tapi sebenarnya enggak sih. Teknik biomedik ini lebih tepatnya lebih mirip sama teknik elektro. Cuma emang di dalam ini ada mata kuliah yang berhubungan sama biologi, terus sama ya sedikit nyenggol kedokteran lah. Tapi sebenarnya mata kuliahnya sendiri itu jauh berbeda kayak gitu. Meteorologi dan meteorologi itu sama nggak sih? Waduh. Katanya kan mirip kan ya? Betul. Mungkin kalau meteorologi tuh yang jatuh dari atas, ya nggak? Meteor. Oh salah ya? Salah. Meteorologi berarti yang belajarin Cuaca. Kalau metalurgi, Kalau metalurgi seperti yang gue udah bilang dari tadi, yang dari awal kita itu mempelajari metal, bagaimana memprosesnya dan sebagainya. logam. Bener nggak sih DTE itu anaknya wibu-wibu? Waduh, Gimana nih? gimana? Kalau lu sendiri wibu nggak? Gue enggak sih, tapi kok kakak gimana nih? Aduh, kebetulan gue wibu lagi ya, agak susah ya. Tapi kalau di elektro sendiri, dibilang departemen wibu kayaknya nggak bisa sih. Tapi kalau misalkan untuk jumlah anak yang suka kultur Jepang tuh emang banyak bisa dibilang. Metalurgi material itu bisa jadi mandor bangunan nggak? Waduh, gimana tuh Titi? Bisa kalau mau? Bisa ya? Bisa. Sebenarnya semua lulusan metalurgi dan material itu bisa jadi apa aja asal pekerjaannya halal. Oke. Terus yang terakhir nih, ada juga stereotype nih, kalau misalkan katanya teknik mesin itu didominasi sama anak-anak laki-laki. Nah itu bener nggak sih kira-kira? Kalau didominasi mungkin iya ya, karena emang kebanyakan laki-laki gitu. Tapi dari tahun ke tahun selalu ada ceweknya dan selalu makin banyak nggak sih Kak? Nah iya, apalagi sekarang tuh kan kalau angkatan gue terakhir nih 20 tuh, jadi mesin tuh kan ada reguler paralel, sedangkan kapal tuh cuma reguler doang angkatan gue terakhir. Sedangkan angkatan Rona nih yang 21 itu bakal dibuka kelas baru itu kapal paralel, jadi orangnya juga kayak makin banyak sekarang, apalagi kalau nggak salah sampai 30 sekarang ya kalau nggak salah. Iya, kalau angkatan 22 mungkin udah lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lucu nih sebenarnya. Apa iya lulusannya itu jadi kontraktor? Bener nggak tuh kira-kira? Bener guys? Nggak salah sih. Nggak salah. Tapi teknik sipil dan lingkungan tuh nggak sesempit itulah, pokoknya masa depannya bisa melebar kemana-mana ya. Iya, bahkan mungkin kalau kalian nggak bisa bayangin ada juga lulusan dari teknik sipil yang mungkin keluar dari alurnya gitu. Jadi sangat meluas banget lah. Selanjutnya nih mau nanya juga terkait teknik ya. Nah bener nggak sih kalau misalkan di teknik itu biasanya nongkrongnya baru jam 10 malam? Beneran. Enggak sih, enggak gitu dong. Kalau misalnya untuk nongkrong sendiri kayaknya tergantung orangnya nggak sih Kak? Jadi emang kapan aja gitu. Kalau emang mau ya bisa, dari siang juga bisa, dari pagi juga bisa. Iya. Tapi emang kalau maunya malam ya nggak apa-apa gitu. Tergantung orangnya sih jujur. Iya, Kan tergantung karena orangnya. Gue juga kadang-kadang nih ada kelas nih jam 12 beres, kelas lagi jam 4, kelas lagi kan lumayan tuh ada 3 jam lebih. Ada gapnya. Ada gapnya lumayan banyak kan, kayak kan kalau di kantek doang gabut ya. Jadi kadang-kadang pergi gitu kemana-mana, itu bisa kok siang-siang sore-sore bisa. Sebenarnya teknik susah nggak sih dapat nilai A? Kalau di jurusan gue sih enggak ya, asal ibadah dan belajarnya lancar. Ya mungkin di jurusan gue juga nggak jauh beda, asalkan rajin ngerjain tugas, terus belajar dan juga masih berdoa. Sebenarnya menurut kalian berdua nih, gambar anak teknik itu harus bisa gambar teknik nggak sih? Atau teknik? Buat gambar teknik, sebenarnya mungkin teknik itu kan sebenarnya ada banyak jurusan ya, nggak cuma teknik sipil, mungkin ada teknik mesin, arsitektur dan lain-lain. Buat gambar teknik sendiri, ada beberapa jurusan yang memang sangat berat gitu di bagian gambarnya. Contohnya kayak kita teknik sipil, terus arsitektur dan juga kayak mesin gitu. Dan sisanya mungkin nggak perlu harus jago, tapi yang penting bisa tahu arti dari gambarnya itu apa, detailnya itu seperti apa, dan kira-kira kalau di dunia nyata itu kelihatannya kayak gimana. Gitu sih kalau gua. Teknik itu terkenal dengan solidnya. Sebenarnya itu bener nggak sih? Kalau menurut lu Ti, Menurut gue sih bener sih Tok. kenapa tuh? Karena kayak
buat bisa kenal sama dev lain, terus kayak kerjasamanya tuh antar sama ada banget. Betul banget sih. Kalau dari gue juga bener. Antaranya kayak lu sama gue nih. Gue tahu lu, gue kenal lu, dan gue peduli lu. Ya nggak? Nggak cuman sama yang sedep ya toh? Iya, nggak cuma sama yang sedep, tapi yang lain-lain juga. Sekarang nih kita bakal ada pertanyaan untuk UTKM. Pertanyaan pertama harus jawab cepet ya? Oke. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Sebutin kata buat UTKM. Semangat. Seru. Pecah. Keren. Semangat. Kalau dari gue apa ya? Cinta. Pagi. Sukses! Kalau yang terakhir nih, wish buat HUT IKM. Kira-kira apa? Kalau dari gue sendiri, semoga HUT IKM makin keren lagi dan semoga pembawaannya juga makin hebat lagi dan orang-orang yang ada yang mengurusi IKM ini bisa lebih sukses ke depannya. Oke. Ya, kalau dari gue semoga HUT IKM kali ini ya pasti keren lah, dan semoga kedepannya IKM di FTI ini bisa semakin lebih maju dan berkembang. Mungkin harapannya semoga bisa makin solid, jadi antar departemennya mungkin terus makin jaya, makin bagus gitu. Kayak ya makin solid sih bener, kayak sekarang ini kita kan kayak kerasa banget gitu, kayak euforia ke IKM tuh kayak gimana, kayak mungkin kedepannya bakal lebih kompak lagi, bakal lebih banyak lagi mungkin poker-poker yang menggabungkan semua IKM-nya, dan ya semakin keren lah, semakin semangat. Doa buat HUT IKM tahun ini semoga bertambahnya usia IKM yang ke-51 ini, IKM FTUI bisa makin sukses, makin semangat, dan makin solid. Oke, kalau mungkin dari gua semoga IKM FTUI bisa semakin bermanfaat buat mahasiswanya, tapi juga bermanfaat buat universitas dan di lingkup yang lebih luas, yaitu buat negara kita Indonesia. Dari iya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya semoga sukses sampai nanti akhir acara. Amin. Dan lancar. Amin. Robbal alamin. Kalau dari dulu gimana toh? Kalau buat gue lebih dari semua warga yang ada di IKM FTUI, semoga punya kehidupan yang lancar, diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, alamin. Oke. Thank you ya dari Imet udah ngeluarin waktunya. Dadah. Dadah. Sama-sama, dadah.